Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi mengenai Ibnu Bajjah. Adapun dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Alda Wahyuni, Aurelia Putri, Ahmad Rifaldi, dan Robi Mongarifah. Oke, next. Oke, baik. Yang pertama adalah riwayat hidup. Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Said, yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Bajjah, adalah seorang filosof muslim pertama yang utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalus. Orang Barat menyebutnya adalah unfamed page atau abid page. Ibnu Bajjah dilahirkan di Saragossa, Spanyol pada akhir abad ke-5 atau tepatnya pada abad ke-11 Masehi. Next. Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filosof muslim, Anich, tetapi ia juga seorang saintis yang menguasai beberapa ilmu disiplin, seperti ilmu pengetahuan alam, kedokteran astronomi, filsafat, musikus, dan matematika. Akan tetapi, sewaktu di kota Saragossa jatuh ke tangan Raja Alfonso pada tahun 512 Hijriah atau tepatnya 1118 Masehi, Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke kota Sevilla di Valencia. Di kota ini ia bekerja sebagai seorang dokter, kemudian dari sini ia pindah ke Granada, dan selanjutnya berangkat ke Afrika Utara, pusat kerajaan dinasti Morabit Barbar. Ibnu Bajjah pergi ke kota Maroko, ia diangkat menjadi wazir oleh Abu Bakar Yahya Ibnu Yusuf Ibnu Tashif selama 20 tahun. Di kota inilah, Ibnu Bajjah mengembuskan nafas terakhirnya atau meninggal dunia di Fes pada bulan Ramadan 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rifaldi. Selanjutnya adalah keadaan sosio-kultural. Pengaruh budaya Islam di Eropa terjadi setelah kaum muslimin menaklukkan Spanyol dan Sisilia. Tepatnya kegiatan intelektual mulai dikembangkan pada abad ke-9 Hijriah di bawah pemerintahan Muhammad Ibnu Abdurrahman. Sama halnya di dunia Islam, kawasan timur, di Andalusia pula berkembang filsafat dan ilmu pengetahuan yang juga didorong oleh ajaran Al-Quran dan hadis yang menganjurkan kepada umatnya supaya menghargai kekuatan akan dan mencari ilmu pengetahuan dimanapun juga. Selain itu, faktor yang paling dominan yaitu kecintaan penguasa pada filsafat dan ilmu pengetahuan dan ikut pula memperakarsai perkembangannya. Next. Sejak semula, Ibnu Bajjah menempatkan dirinya di tengah arus tradisi neoplatonik peripatetik yang mula-mula diperkenalkan ke alam pikiran Islam oleh Al-Farabi. Dan bagi Ibnu Bajjah, Al-Farabi merupakan satu-satunya guru logika, politik, dan metafisika yang berasal dari timur. Filsafat Ibnu Bajjah banyak terpengaruh oleh pemikiran Islam dari kawasan timur antara lain terpengaruh oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Hal tersebut disebabkan karena kawasan Islam bagian timur lebih dahulu melakukan penelitian ilmiah dan kajian filsafat daripada kawasan Islam Barat atau Andalusia. Baiklah, selanjutnya ada karya tulis Ibnu Bajjah. Karya tulis Ibnu Bajjah yang terpenting dalam bidang filsafat ialah yang pertama ada kitab Tadbir al-Mutawahhid. Ini adalah kitab yang paling populer dan penting dari seluruh karya tulisnya. Yang kedua ada Risalat al-Wada. Risalah ini membahas penggerak pertama atau Tuhan, manusia, alam, dan kedokteran. Yang ketiga ada Risalat al-Ittishal. Risalah ini menguraikan tentang hubungan manusia dengan akal faal. Dan yang terakhir itu ada kitab An-Nafs. Kitab ini menjelaskan tentang jiwa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah. Yang pertama itu ada filsafatnya. Ibnu Bajjah menyandarkan filsafat dan logikanya pada karya-karya Al-Farabi, tetapi jelas bahwa dia telah memberikan sejumlah besar tambahan dalam karya-karya itu.
Ia mengagumi filsafat Aristoteles yang di atasnya dia membangun sistemnya sendiri. Ia berkata, untuk memahami metode spekulatif Aristoteles adalah penting untuk memahami lebih dulu filsafatnya secara benar. Itulah sebabnya Ibnu Bajjah menulis uraian-uraian sendiri atas karya Aristoteles. Yang kedua ada metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada atau al-mawjudat terbagi dua, yaitu yang bergerak dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya finite atau terbatas. Untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, Ibnu Bajjah menasihati kita agar melakukan 3 hal. Yang pertama, membuat lidah kita selalu mengingat Tuhan dan memuliakannya. Yang kedua, membuat organ-organ tubuh kita bertindak sesuai dengan wawasan hati. Dan yang terakhir adalah menghindari segala yang membuat hati kita berpaling darinya. Yang ketiga, ada materi dan bentuk. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat bereksistensi tanpa harus ada bentuk atau asyurat. Pernyataan ini menolak asumsi bahwa materi itu tidak bisa bereksistensi tanpa ada bentuk, sedangkan bentuk bisa bereksistensi dengan sendirinya tanpa harus ada materi. Yang keempat, ada jiwa. Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai satu jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan 2 jenis alat, yaitu alat-alat jasmaniah dan alat-alat rohaniah. Yang terakhir itu ada akal dan makrifat atau pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting yang dimiliki oleh manusia. Ia berpendapat bahwa makrifat atau pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Baik, yang berikutnya, pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah yang keenam adalah akhlak. Nah, Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia menjadi perbuatan hewani dan perbuatan manusiawi. Perbuatan hewani didasarkan atas dorongan naluri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan hawa nafsu. Sementara itu, perbuatan manusiawi adalah perbuatan yang didasarkan atas pertimbangan rasio dan kemauan yang bersih lagi luhur. Manusia menurut Ibnu Bajjah, apabila perbuatannya dilakukan demi memuaskan akal semata, perbuatannya ini mirip dengan perbuatan ilahi daripada perbuatan manusiawi. Secara ringkas, Ibnu Bajjah membagi tujuan perbuatan manusia menjadi 3 tingkat, yaitu tujuan jasmaniah, tujuan rohaniah khusus, dan tujuan rohaniah umum. Berikutnya, pemikiran Ibnu Bajjah dalam hal politik. Pandangan politik Ibnu Bajjah dipengaruhi oleh pandangan politik Al-Farabi. Sebagaimana Al-Farabi dalam buku Al-Madinat Al-Fadilat, Ibnu Bajjah membagi negara menjadi negara utama, Al-Madinat Al-Fadilat atau sempurna, dan negara tidak sempurna, seperti negara jahilah, fasikoh, dan lainnya. Yang berikutnya, pemikiran Ibnu Bajjah yang ke-8 adalah manusia penyendiri. Dalam menjelaskan manusia penyendiri ini, Ibnu Bajjah terlebih dahulu memaparkan pengertian tadbir al-mutawahhid. Tadbir adalah bahasa Arab, mengandung pengertian yang banyak. Namun, pengertian yang diinginkan oleh Ibnu Bajjah ialah mengatur perbuatan-perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, aturan yang sempurna. Adapun yang dimaksud dengan istilah al-mutawahhid ialah manusia penyendiri. Dengan kata lain, seseorang atau beberapa orang mereka mengasingkan diri masing-masing secara sendiri-sendiri, tidak berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain tidak mungkin sebab dikhawatirkan akan terpengaruh dengan perbuatan yang tidak baik. Filsafat manusia penyendiri Ibnu Bajjah
mirip dengan ajaran tasawuf agar manusia meniru sifat-sifat Allah. Takhallaqu bi akhlaq Allah. Hiasilah dirimu dengan akhlak-akhlak Allah. Ini dimaksudkan bukan menyaingi Allah, tetapi manusia diharapkan agar mengembangkan sifat-sifat baik yang terdapat dalam dirinya. Demikian penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ibnu Bajjah. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Kak Alda. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya dari teman-teman. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan. Ibnu Bajjah adalah seorang filosof muslim pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalus. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Sik yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Bajjah. Orang Barat menyebutnya Avenpage atau Abenpage. Ibnu Bajjah dilahirkan di Saragossa, Spanyol pada akhir abad ke-5 atau tepatnya pada tahun ke-11 Masehi. Riwayat hidupnya secara rinci tidak banyak diketahui oleh beberapa orang. Sejauh yang dapat dicatat oleh sejarah ialah bahwa ia hidup di Selvis, Granda, dan di Fes. Menurut beberapa literatur, Ibnu Bajjah bukan hanya seorang filsuf Anish, tetapi juga seorang saintis yang menguasai beberapa disiplin ilmu. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan seperti kedokteran, astronomi, musikus, dan matematika. Hal-hal yang dipikirkan oleh Ibnu Bajjah di atas dapat disimpulkan dibagi dalam beberapa pemikiran. Yang pertama adalah metafisika, yang kedua adalah ketuhanan, jiwa, lalu ada akal dan makrifah, lalu yang kelima ada akhlak, keenam politik, dan yang ketujuh adalah manusia penyendiri. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kita. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaan ini dari Saudari Maulidah Salsabila. Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan bahwa pandangan politik Ibnu Bajjah ini dipengaruhi dan sejalan dengan pandangan politik Al-Farabi. Lalu, apa yang membedakan di antara keduanya itu? Jawabannya adalah, perbedaannya hanya terletak pada penekanan. Al-Farabi, titik tekannya itu pada kepala negara, sedangkan Ibnu Bajjah ini titik tekannya pada warga negara atau masyarakat. Secara singkatnya adalah, pandangan Al-Farabi mengarah lebih ke struktural, sedangkan Ibnu Bajjah mengarah lebih ke kultural. Maksudnya adalah, Al-Farabi lebih memikirkan untuk memperkuat struktur dan susunan pemerintahan suatu negara, seperti kalangan para kepala negara. Sedangkan Ibnu Bajjah lebih mengarah kepada masyarakat, dan seperti mementingkan pendidikan dan juga kesehatan. Oke, next, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Aurelia Putri, dipersilakan. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Diana Aslamiah. Nah, pertanyaannya itu di PPT pada bagian pemikiran Ibnu Bajjah tentang politik, ia berpendapat bahwa dia membagi adanya negara sempurna dan tidak sempurna. Nah, maksud dari pendapat tersebut itu, menurut Ibnu Bajjah, negara yang dikatakan sempurna yaitu jika adanya pemerataan dalam sektor pendidikan yang berdampak pada tingkat intelektualitas yang meningkat. Nah, menurutnya, suatu negara yang sempurna adalah salah satu negara yang tidak termasuk dalam 4 negara. Yang pertama yaitu kapitalis, kedua komunis, ketiga teokrasi, dan terakhir tiran. Suatu negara yang lemah dalam segi politik dan ekonomi olehnya dikategorikan sebagai negara tidak sempurna. Negara yang lemah dalam segi politik tidak bisa dikatakan negara sempurna karena penyebab lemahnya negara tersebut adalah tidak adanya ketegasan dalam kekuasaan pemerintah dan agama. Lalu tidak adanya pembatas atau sekat antara kebijakan agama dan pemerintah, sehingga suatu negara lemah dalam menentukan suatu hukum negara dan agama, karena keduanya berbaur menjadi satu. Kebijakan negara bisa saja sama dengan agama, ataupun sebaliknya. Hal ini bisa dikatakan kebijakan yang campur aduk. Begitupun anggapan bahwa keputusan manusia dikatakan sebagai keputusan Tuhan. Maka semacam ini tidak masuk kategori negara yang sempurna,
Sedangkan negara yang lemah dalam bidang ekonomi di negeri kapitalis, yakni pemerataan ekonominya nggak ada. Artinya masyarakat dalam negara tersebut hidupnya itu belum sejahtera, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas. Selanjutnya saya serahkan kepada Ahmad Ripaldi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfia. Yang pertanyaannya adalah, apa maksud dengan perbuatan hewani yang dikemukakan Ibnu Bajjah? Lalu jawaban saya adalah, perbuatan manusia ada kalanya didorong oleh naluri yang juga tidak berbeda dengan yang terdapat pada hewan. Tetapi terdapat hal yang membedakannya. Manusia memiliki kelebihan dengan adanya naluri insani yang tidak terdapat pada hewan. Dengan ini, manusia dapat melakukan aktivitas berdasarkan pertimbangan akal, bebas dari rangsangan naluri hewani. Baik, itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan kalian. Selanjutnya akan dijawab oleh Robi Muarifah Aulia. Baik, terima kasih Ahmad Ripaldi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia Thohir yang bertanya, ada tulisan terjemahan Indonesia yang judulnya Ibnu Masarroh, filsuf Muslim Spanyol pertama. Nah, ini kelihatannya kontradiktif dengan yang disampaikan oleh kelompok 9 yang mengatakan kalau Ibnu Bajjah lah orang yang pertama sebagai filsuf Muslim di Spanyol. Bagaimana teman-teman memandang hal ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, setelah kami berhasil menemukan beberapa temuan dan tulisan bahwa ternyata tulisan Ibnu Masarroh, filosof Muslim Spanyol pertama, ini adalah karya terjemahan dari The Mystical Philosophy of Ibnu Masarroh and His Followers yang dicetak di Leiden tahun 1978, di mana tulisan Ibnu Masarroh, filsuf Muslim Spanyol pertama ini juga adalah terjemahan yang dibuat oleh dosen Usuluddin UIN Jakarta, Bapak Nanang Tohkik, yang belakangan kami tahu ternyata beliau adalah adik kelas Pak Studi. Nah, karya-karya itu sendiri lahir dari tulisan Miguel Asin Palacios dari karya monumentalnya yang berjudul Aben Masarro y su Escuela Origines de la Filosofia Hispano-Musulmana tahun 1914. Akan tetapi, pandangan Asin Palacios ini ternyata tidak tepat jika bermaksud untuk menunjukkan bahwa Ibnu Masarroh adalah seorang filosof. Sekalipun dalam berbagai karyanya, Asin Palacios sangat menegaskan ketokohan Ibnu Masarroh dalam filsafat Islam. Sejatinya, Ibnu Masarroh disebut sebagai filosof dalam Asin Palacios itu karena dipengaruhi oleh Empedokles. Empedokles ini semacam aliran pluralisme dalam filsafat. Namun titik keterpengaruhan Empedokles semu di situ faktanya tidak mendorong pandang-pandangan Ibnu Masarroh tertuju pada filsafat Islam sama sekali, melainkan pada kalam dan tasawuf atau mistisisme. Oleh sebab itu, Ibnu Masarroh lebih tepat dijuluki sebagai filosof kalam atau filosof tasawuf, bukan filosof muslim. Nah, kemunculan karya Ma'an Ziyad, kitab Tadbir Al-Mutawahhid Ibnu Bajjah ini, rezim sang filosof, dalam tulisannya Profesor Ma'an Ziyadah, memperkuat tesis bahwa filosof muslim Spanyol pertama bukanlah Ibnu Masarroh, melainkan Ibnu Bajjah. Dengan kata lain, Ibnu Bajjah yang lebih kuat untuk mendapat julukan sebagai filosof tersebut, sekaligus julukan sebagai filosof muslim Spanyol pertama. Lebih dari itu, menurut kami, karya atau tulisan Pak Nanang ini adalah upaya untuk memunculkan nama-nama filosof muslim lain yang memiliki pemikiran tak kalah hebat dari para filosof muslim yang dikenal beken gitu, terkenal secara umum. Luasnya pengetahuan serta beragamnya peradaban Islam yang berkembang melahirkan tokoh-tokoh pemikir hebat yang karya-karyanya juga memberi sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi menurut kami tidak begitu menjadi soal tentang siapa yang pertama. Klaim-klaim yang dibuat oleh seorang penulis atau penerjemah dalam bidang akademik, kami yakin memiliki latar belakang dan motivasi yang penuh tanggung jawab. Nah, yang penting kita fokus pelajari esensi, pesan, kemudian cara belajar dan cara berpikir seorang filosof muslim. Demikian yang bisa kami
jawab atas pertanyaan Amelia. Oke, baik. Terima kasih atas teman-teman jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Mungkin sekian presentasi dan juga diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.